bulan lalu kan. Tinggi yang terakhir itu masalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, shalla miftahul jannah, mata'ana Allah wa iyyakum bisihhati wal afiyah, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah mengawali halaqah ta'lim kita pada kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, di antara kita perlu ulun perkenalkan saudara kita Ismail. Boleh dikatakan baru lahir, kita sering sebut mu'allaf ya. Beliau begitu sangat haus untuk belajar, mengenal dan memahami syariat Islam lebih dalam. Dan beliau sepertinya pernah udah ceritakan kemarin. Nah, beliau inilah usia muda tapi Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu untuk kajian kita pada kesempatan ini edisi spesial ya. Sebelumnya kita baca kitab Minhajul Arifin sampai kepada Babus Saum tentang puasa. Siogianya kita masuk ke Babuz Zakah. Insyaallah malam hari ini kita untuk Babuz Zakah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah bila Allah izinkan. Dan sebagai pengganti kita angkat firman Allah surah Al-Mulk atau surah Tabarak ayat 2. Bagaimana kita seharusnya memahami arti hidup yang Allah beri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Al-Mulk atau Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan al-mauta wal hayata. Ini menunjukkan kematian dan kehidupan adalah dua hal yang sudah Allah rencanakan. Kapan orang lahir dan kapan orang wafat, itu udah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah. Alladzi yang khalaqa telah menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan. Yang dimaksud di situ adalah
proses kelahiran manusia ke alam dunia. Lalu liyabluwakum, karena Allah ingin memberikan ujian kepada kalian. Dari ujian itu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatan. Wahwal aziz, dan dia adalah maha mulia, al-ghafur, maha pengampun. Sebagai orang yang beriman qada dan qadar, rukun iman yang keenam, maka kita meyakini, dan keyakinan ini bagian dari keimanan terhadap qada dan qadar, bahwa tidak ada sekecil apapun di alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Itu bagian dari keimanan kita kepada takdir atau qada dan qadar, rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang mendasari keyakinan tersebut, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah terjatuh sehelai daun dari sebatang ranting dimanapun, di pelosok penjuru dunia manapun, di tengah hutan manapun. Teruskan aja lagi itu, di buncu manapun, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahui, dan dia yang menentukan dan menetapkannya kapan terjatuh sehelai daun. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratab, bahkan habbah, sebiji, fi dhulumatil ard, udah dalam gelap di dalam tanah lagi. Allah juga yang mengatur dan menetapkan dengan ilmunya. Nah, karena itu kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun di semesta alam ini terjadi kebetulan. Walaupun orang-orang ateisme mereka meyakini bahwa alam ini terjadinya dengan sendirinya, dia tersusun dengan rapi dengan sendirinya. Tapi ketika kita perlihatkan sebuah lukisan, mungkinkah lukisan seindah ini dia tidak ada pelukis? Itu yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang terjadi secara kebetulan. Ulun duduk di sini, kemudian pertemuan kita siapa saja pada malam hari ini, posisi si A di sebelah kanan, si B di sebelah kiri, diam dan gerak kita, tak ada yang terjadi secara kebetulan. Itu yang pertama. Baru kita masuk kepada ayat tersebut. Keberadaan kita lahir di dunia ini pun dari pertemuan pernikahan laki-laki dan perempuan yang inisialnya si Anu dan si Anu, itu pun juga telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah. Kita lahir dari keluarga mana juga merupakan sesuatu yang tidak kebetulan, sudah direncanakan oleh Allah. Nah, karena itu Allah ciptakan kita, terlahir ke dunia, lalu Allah ingatkan bahwa keberadaan kita di alam dunia ini, seberapapun limit waktu yang Allah beri, itu berada di dua peristiwa, kelahiran dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tapi kenapa yang disebutin tuh kematian dulu? Padahal kan realitanya lahir dulu, kita baru mati. Ini agar kita selalu sadar, seberapa lama pun kita hidup di dunia ini akan berakhir dengan peristiwa yang sama, dan itu yang harus selalu menjadi catatan dan harus kita taruh di depan kedua mata kita. Makanya ditaruh di awal. Kayak umpama kita berada di Pal 6 kilometer 6 Martapura, nah itu kan berarti yang kita tempuh itu di antara keduanya.
Lalu Allah berfirman, liyabluwakum. Kata bala yablu itu berarti menguji. Maka dari sini kita faham sepanjang rentang keberadaan kita antara kelahiran sampai kematian, maka sepanjang itu pula kita selalu menghadapi ujian. Jadi masuk hadirnya kita ke alam dunia ini persis seperti kita masuk ke lokal ujian. Dan selama kita berada di lokal ujian, ujian itu tidak berhenti, karena ujian itu baru berakhir ketika kematian itu tiba. Jadi selama kita berada di antara dua kejadian itu, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, atau apapun yang kita saksikan terjadi di sekitar kita, pertama tadi tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, semua itu ibarat seperti kita masuk ke lokal ujian, kemudian kita disodorkan beberapa lembar kertas yang berisikan sekian puluh bahkan ratus pertanyaan yang berbeda-beda. Dan nasib kita setelah keluar dari ruang ujian tersebut tergantung di setiap jawaban yang kita berikan dari setiap pertanyaan yang merupakan materi yang kita hadapi. Di dalam surah Muddathir Allah mengingatkan, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu dengan apa yang dia perbuat tergadai nasibnya. Jadi kita umpama ikut ujian kelulusan atau seleksi apalah ibaratnya, kita masuk ke ruangan, kita dikasih pertanyaan umpama 100 pertanyaan, maka nasib kita lulus atau tidaknya tergantung jawaban kita pada setiap pertanyaan tersebut. Betul apa salah? Kalau kita bisa menjawab semuanya dengan jawaban yang betul, keluar dari ruangan kita akan mendapatkan kelulusan. Tapi kalau kita ngejawab benar cuma 50, rawan. Apalagi semuanya salah, jangan harap bisa kita lolos. Begitulah apapun yang kita hadapi, manis maupun pahit, suka dan duka, sedih maupun bahagia dalam hidup ini, maka semua itu adalah bentuk materi ujian yang Allah berikan ke kita agar kita berikan jawaban yang benar. Bahkan jawaban itu juga pilihan ganda. Benar sangat benar, salah sangat salah. Pilihan ganda. Untungnya kehadiran kita di dunia ini untuk menerima materi ujian dari Allah, dan di balik setiap jawaban kita itulah tergadai nasib kita setelah kita keluar dari dunia ini. Untungnya Allah udah berikan kunci jawaban. Jadi nggak perlu kita menguras otak untuk menciptakan sebuah jawaban. Bahkan akal kita pun sebenarnya bukan alat yang satu-satunya untuk menciptakan sebuah jawaban. Tapi akal kita adalah sebuah alat untuk menemukan jawaban yang sudah Allah berikan kunci jawabannya. Di mana kunci jawabannya? Rasul mengingatkan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku wariskan kepada kalian dua perkara. Kalau dua perkara itu tuh kunci jawaban tuh, kalian berpegang selalu mengacu kedua perkara tersebut, nggak bakalan salah. Nggak bakalan salah. Sebagaimana materi ujian di dunia, kadang kalau diberikan 100 butir, tentu 100 butir itu kan mopang sama berataan. Pertanyaan pertama beda dengan kedua, pertanyaan ketiga beda dengan sebelumnya, keempat beda dengan sebelumnya. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan dia sebenarnya ulangan dari pertanyaan sebelumnya tapi dikemas dalam bentuk lain. Begitu juga dalam kehidupan di dunia. Materi ujian itu silih berganti. Udah lebih 2 tahun kita materi ujiannya corona. Dan itu materi ujian dari Allah. Lalu kapan sih ujian corona berakhir? Bisa saja corona itu udah berakhir, atau
besok berakhir. Tapi berakhirnya corona bukan berarti ujian Allah berakhir. Masuk lagi ke ujian berikutnya. Selesai kita jawab nomor 1, nomor 2 nunggu kita. Selesai kita jawab nomor 2, nomor 3 nanti kita. Selesai nomor 3 kita berikan jawaban, nomor berikutnya menanti. Kapan sih kok kita berhenti untuk menjawab ujian dari Allah? Kalau udah mati baru berhenti. Cara kita ngejawabnya gimana? Dengan sikap yang kita tunjukkan. Kunci jawabannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Modalnya apa? Allah menurunkan 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Pertama yang kita baca itu adalah materi ujiannya untuk kita pahami. Kalau paham dengan materi ujian, maka untuk memilih jawaban yang lebih tepat itu lebih mudah ketimbang kita nggak ngerti dengan pertanyaan. Mau pertanyaannya aja kita nggak ngerti, gimana kita bisa memilih dan mencari jawaban? Pahami dulu karakter ujian. Minimal sekali kita sadar kita sedang diuji. Kalau kita sadar bahwa kita saat yang sedang diuji, itu akan mendorong kita berhati-hati untuk melangkah, karena langkah kita itulah bentuk jawaban berbentuk sikap. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal, tingkah laku, perbuatan kita itu adalah bentuk jawaban dari apa yang kita hadapi dan apa yang kita terima dari Allah, yang merupakan itu materi ujian saat itu. Sebagai contoh, tadi kita meyakini tidak ada yang kebetulan. Tanpa kita duga, pintu rumah kita diketuk oleh orang yang kebetulan meminta sesuatu atau meminta-minta. Jangan kita berpikir, oh kebetulan dia ke rumah kita. Nggak, langkah kakinya itu Allah yang menuntun. Kenapa tidak rumah tetangga? Kenapa tidak dihantarkan Allah ke teman kita? Kenapa kita yang dituju? Itu artinya saat itu Allah memberikan materi ujian untuk kita jawab dengan sikap. Yang datang umpama berkali-kali, saat itu kita bebas memilih sikap. Kita usir boleh, kita bisa mengusir. Kita bentak, kita juga bisa membentak. Kita omelin, bisa. Tapi manakala kita baca firman Allah dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Sadar kita kehadiran orang ini bukan kebetulan, tapi ini materi ujian yang Allah berikan ke kita saat ini untuk kita jawab dengan sikap, dengan perbuatan. Keegoan kita ingin marah, ya, kesal, tapi karena kita punya kunci jawaban, wa ammasa ila falatanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kamu bentak, kata Allah. Sadar kita diuji, nggak berani kita bentak. Dan itu jawaban yang benar. Tapi ada yang lebih benar. Minimal sekali, kalaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu, kita tolak dengan tidak membentak, lembut. Itu jawabannya benar. Tapi lebih benar tidak kita bentak dan kita kasih. Lihat kemungkaran, kita punya pilihan sikap. Cuek boleh, bisa. Mendukung juga bisa kita lakukan. Tapi saat kok kenapa ya Allah perlihatkan di depan mata kita sebuah kemungkaran, kenapa tidak di depan mata orang? Padahal orang tadi lalu lalang di situ. Kenapa mereka nggak melihat? Loh kok giliran kita yang ngelihat? Di situ ada pilihan, cuek atau ikut terlibat, masa bodoh, atau bagaimana? Karena kita punya kunci jawaban, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk mengubah. Pilihan pertama dengan tangan, kalau tak mampu dengan ucapan, kalau juga tak berdaya, minimal hati dia itu peduli untuk menolak. Tidak pura-pura tidak tahu, tapi sakitnya hati, sedihnya hati karena kemungkaran terjadi,
Berarti ujian, materi ujian yang Allah berikan pada saat itu telah dijawab dengan sikap yang benar. Berhadapan, umpama lagi pas parak azan Jumat, kebetulan kita, bukan kebetulan ya, memang kita umpama profesinya, ya kalaupun kebetulan itu bahasa kita ya, profesi kita berjualan, jam segitu pas pelanggan ramai-ramainya antri lagi, sementara di sebelah sepi, itu bukan kebetulan. Allah memberikan materi ujian kepada kita sebagai pedagang. Saat detik-detik sebentar lagi azan Jumat, terdengar azan Jumat, terusin atau gimana? Ujar nafsu kita, wah ini jarang-jarang orang ngantri sampai segini, jarang-jarang. Tapi bagi orang yang sadar bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dan apapun yang dia hadapi itu adalah materi ujian dari Allah, dan nasib dia terletak pada jawaban yang dia berikan. Ingat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka akan dia tinggalkan. Karena jawabannya sudah ada. Kunci jawaban. Berhadapan dengan perintah Allah, maka kita punya pilihan, kerjakan atau tidak, tinggalkan atau laksanakan. Karena kita punya kunci jawaban, atii'ullah wa atii'ur rasul, taat kepada Allah. Berarti berhadapan dengan perintah, jawaban yang benar laksanakan. Berhadapan dengan yang dilarang, jawaban yang benar tinggalkan. Contoh lain, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yasbir ala balaya wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak menjawab cobaanku dengan sabar. Jadi sabar itu kan sikap. Barang siapa yang tidak menyambut sikapnya bersabar ketika diberikan cobaan yang pahit, dan tidak menjawab nikmatku dengan syukur, tidak menjawab keputusanku yang masih jauh dari apa yang dia inginkan, tidak menjawab dengan berlapang dada dan ridha, dan jawaban itu adalah nasib yang menentukan atau tergadai dengan jawaban. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahti samai. Amun nangka itu keluar dari bawah langitku. Wal yatub rabban siwa. Cari ya Tuhan selain aku nang cucuk terus diliurinya. Nah, jadi kita mesti harus selalu menyadari apapun kita hadapi, manis maupun pahit, suka ataupun duka, perih ataupun sebaliknya, maka itu tidak kebetulan, tapi itu adalah materi ujian yang saat itu Allah berikan ke kita untuk kita sambut dengan sikap perbuatan, di mana sikap perbuatan itulah bentuk jawaban yang kita berikan, dan nasib kita tergadai oleh jawaban kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kalau itu selalu kita sadari, maka kita akan selalu berhati-hati melangkah. Tapi orang yang lupa kalau dia sedang diuji, maka persentase dia keliru dalam menjawab itu sangat besar. Kemungkinannya sangat besar. Apalagi kita dibekali dengan nafsu, kita dibekali dengan amarah. Umpama tiap Jumat orang datang ke rumah mengetuk, tiap Jumat mengetuk rumah, atau kali pertama datang dengan baik-baik minta pertolongan karena terjepit, umpama kita bantu, ternyata 2-3 hari datang lagi, ternyata rutin. Manusiawi kadang kita jengkel, mungkin terucap, nyawa kira undani hari-hari berduit kah? Kan kadang-kadang paling kadang pikiran kita, nang kayak ATM kah undani rutin, nang kayak undanang hutang. Bisa jadi pikiran kita seperti itu. Dan kalau kita lupa, kalau kita sedang diuji, itu akan muncul di ucapan.
muncul di ucapan. Tapi kalau sadar kita sedang diuji, dorongan amarah, dorongan kesal itu dapat kita redam. Setidaknya ya kita bisa menolaknya dengan santun. Mohon maaflah pas tabelujur kada ada jual lagi na. Mudah-mudahan pian ada rezeki di lain. Itu kalau kita sadar, kalau kita saat itu sedang diuji. Mun kada sadar diuji bisa temamai pian. Allah titipkan orang tua yang sakit-sakitan. Itu materi ujian dari Allah. Bagaimana kita menyambut ujian itu dengan tindakan. Demikian juga kita punya tetangga yang kepo. Apa itu kepo? Penggaduhan. Bahasa ini kepo aja yang ngarannya. Penggaduhan mana? Apa bahasanya? Bore itu lain. Kepo itu model kepo yuk. Hendak tahu terus tuh kepo. Tuh kepo, hendak tahu aja terus. Orang datang congong muka rumah. Hendak tahu terus. Kepo. Itu materi ujian. Kenapa kita yang dikasih Allah tetangga seperti itu? Orang sebelah sana enggak. Itu materi ujian. Dan itu baru berakhir kalau kematian tiba. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seperti yang disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, diceritakan oleh anak beliau yang bernama Abdullah saat menjelang ajal. Abdullah sang anak mendampingi. Ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal hilang sadar, si anak menduga berarti udah saatnya. Lalu ditalkinkanlah di telinga, la ilaha illallah. Tapi ternyata merespon dengan ucapan tidak, belum, tidak, belum. Ternyata memang umur belum sampai, lalu sadar. Abdullah nanya, ya abati, wahai abah, tadi ulun kira itu detik-detik ajal tiba, pian hilang sadar, lalu ulun talqinkan la ilaha illallah, malah pian menolak. Menolak pian. Ada apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saat itu iblis datang. Iblis, kalau wayah ini kan memberikan karangan bunga tadi. Iblis ngucapin selamat. Ahmad, engkau sudah terbebas dari godaanku. Selamat engkau sudah. Jadi ku jawab, tidak, kecuali kalau memang aku sudah betul-betul mati. Selama belum mati, ujian belum berakhir. Dan di balik ujian itulah nasib kita tergadai. Tergadai. Cuman ya untungnya luar biasa, Allah utus seorang nabi, kemudian Allah turunkan wahyu. Dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dalam bentuk sunnah beliau maupun ayat-ayat Al-Quran, disitulah kunci jawaban. Bahkan Aisyah ketika ditanya perilaku Nabi itu seperti apa, karena khuluqul Quran, Al-Quran lah akhlak Nabi. Maksudnya apapun yang beliau hadapi, apapun yang beliau alami, beliau selalu bersikap sebagaimana Al-Quran yang menuntun. Karena itu kunci jawaban jelas. Kalau tidak ada kunci jawaban, nanti masing-masing punya versi. Menurut unda yang ini nang bujur, menurut yang lain yang ini nang bujur. Maka supaya tidak simpang siur, Allah turunkan Al-Quran. Allah kirim seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan serta menjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sunnah itu salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari ayat nomor 2 surah Al-Mulk ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala hal di dalam takdir dan ketentuannya, sehingga
Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Apa yang terjadi sudah direncanakan oleh Allah. Bagi kita apa yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah bentuk materi ujian yang harus kita jawab dengan sikap dan perbuatan. Dan nasib kita selepas kita keluar dari dunia ini ditentukan oleh jawaban kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Di dalam surah Al-Balad juga Allah menyadarkan kita, selama kita di dunia jangan pernah kita merasa bahwa saatnya udah kita rehat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu selalu dalam kesusah payahan. Selama hidup, maka sepanjang rentang waktu itu pula kita selalu diberikan Allah ujian demi ujian. Dan kita mesti harus sadar, karena kalau kita tidak menyadari sedang diuji, potensi kita keliru dalam menjawab itu sangat besar, karena kita dibekali nafsu. Dan selama kita berada di antara dua peristiwa kehidupan dan kematian, kita diberikan waktu yang disebut dengan umur. Waktu itu selalu berjalan sekalipun kita cuma berdiam. Selama yang kita tunggangi itu adalah waktu, dan waktu tidak pernah berhenti, itu seperti kita naik ke sebuah mobil yang sedang berjalan. Di dalam mobil kita duduk, kita berdiri, kita beraktivitas. Kita pada hakikatnya berjalan menuju terminal tujuan akhir mobil tersebut, yang pada saatnya setelah sampai kita mesti harus turun. Hidup cuma satu kali Allah berikan. Kesempatan untuk menjawab juga cuma satu kali. Tapi Allah masih berikan kita kesempatan untuk mengoreksi jawaban kita yang keliru, tapi sebelum sampai ke terminal. Nah, kayak kita juga ujian lah. Setelah ada 100 pertanyaan kita jawab, tuntung kita belum keluar lagi, kita masih punya kesempatan untuk mencek ulang. Oh, ini salah, kalau dibujurakan. Tapi kalau sudah diserahkan ke pengawas atau keluar lokal, wah khusus salah tadi, bobulik kada boleh lagi. Itulah di dunia ini. Selama kita masih diberi umur, taubat itu selalu dibuka. Istighfar itulah cara kita untuk memperbaiki jawaban kita yang salah. Istighfar, taubat. Kalau umpama itu berkenaan dengan sikap kita terhadap orang atau hak sesama manusia, maka minta halal, selesaikan. Mumpung masih belum sampai ke terminal yang disebut dengan kematian, kita masih punya kesempatan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir, kata Rasul. Allah masih menerima taubat hambanya itu selama belum ghargharah, selama roh itu belum hanya tersisa di tenggorokan. Jadi mumpung masih kita berada di ruang ujian ini. Karena kalau sudah kita diantar ke kubur, nggak bisa lagi balik. Ya Allah, ulun hendak membujurakan jawaban semalam kada kawa. Maka gunakan sebaik-baiknya hidup ini. Kita akan menjadi kuat kalau kita sadar kita sedang menghadapi ujian. Suami yang pelit, ujian buat istri. Istri yang cerewet, ujian buat suami. Anak yang lambat pendapatan dilajari, ujian buat orang tua. Jadi nggak ada yang bukan ujian. Nanti setelah mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surga, nggak ada lagi ujian di sana. Kalau ada orang bertanya, kapan ya hidup ini nggak ada ujian? Kapan ya berakhir nanti di surga? Selama di dunia, maka sepanjang rentang itu pula kita harus selalu siap untuk menjawab materi ujian yang Allah berikan. Di dalam ayat lain Allah mengingatkan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka itu bil hasanat, kadang bentuknya kebaikan, was sayyiat, bakat kadang bentuknya keburukan. Ujian Allah itu macam-macam, suka duka, pahit manis, sedih bahagia, gembira senang dan seterusnya. Maka orang yang umpama diberikan Allah harta, dia sadar dia diuji, dia tidak sembarangan menggunakan hartanya. Karena dia akan selalu berpikir, di balik sikapku yang kupilih menggunakan harta inilah nasibku dipertaruhkan.
kullu nafsin bima kasabat rahina. Orang yang juga diberikan Allah garis kehidupan di bawah garis kemiskinan juga ujian. Juga ujian. Maka kalau dia sadar dia sedang diuji, dia tidak berani berbuat yang tidak umpama lalu terpikir hendak merampok, hendak terpikir hendak mencuri. Termasuk juga ketika kita dihadapkan dengan godaan umpama tergoda oleh perempuan yang cantik. Kalau kita sadar saat itu kita diuji, kita tak akan berani menjamah. Karena kita sedang merasa kita ini diuji, Allah ngawasi kita, Allah perhatiin kita, apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan menentukan nasib kita. Sadar pikiran itu ada dalam batin kita, bahasa Banjar, bahan tangan di hadapan mata kita kadawani menggatuk. Tapi kalau kita lupa kita sedang diuji, wah kesempatan, mubazir ini, jangan dibiarkan, belum tentu ada kesempatan berikutnya, mumpung ada yang melihat. Itu kalau kita lupa, kalau kita sedang diuji. Nah jadi modal kita, kalau istilah kami dulu waktu masih aktif kuliah, kalau sudah masuk ke lokal ujian selalu diingatkan, fahmus su'al nisful ijabah. Faham dengan pertanyaan itu artinya sudah separuh jawaban. Maka dengan modal iqra, baca, perhatikan dengan baik ujiannya seperti apa, kemudian baca, temukan kunci jawabannya juga ada. Kita tidak susah-susah menguras kepala kita untuk menemukan atau menciptakan jawaban yang tepat, tapi sudah ada. Sudah ada. Jadi setiap ayat Al-Quran, setiap sunnah, kalau sunnah itu kan berarti mencakup ya, ucapan, perbuatan, atau restunya Nabi SAW. Maka dari itu budayakan membaca. Apalagi kalau ayat pertama dalam surah Al-Alaq ya, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah membaca tanpa menyebutkan objek yang pasti. Baca gitu aja. Dalam literatur bahasa Arab ketika ada perintah tanpa menyebutkan objek yang pasti, itu artinya semuanya mesti kamu baca, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ibarat apa ya, pertanyaan itu kita udah diberi Allah kisi-kisi. Kisi-kisi udah diberikan Allah dalam Al-Quran. Coba bentuknya. Al-Quran itu kan menceritakan perilaku umat sebelumnya. Umat sebelum kita ceritakan umat Nabi Musa, diceritakan umat Nabi Ibrahim, diceritakan. Al-Quran menceritakan, yang Al-Quran ceritakan perilaku mereka terhadap nabinya, perilaku mereka terhadap kebenaran. Itu kisi-kisi. Lalu juga diceritakan nasib mereka seperti apa. Orang yang beriman dengan nabinya seperti apa. Orang yang menentang, membangkang dengan nabinya seperti apa. Itu kisi-kisi buat kita yang hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisi-kisi. Bahkan tidak sampai di dunia saja kisi-kisi itu Allah jelaskan, sampai nasib makhluk antara beriman dengan tidak beriman nanti di akhirat. Tinggal kita milih, ini jawaban yang salah, ini jawaban yang benar. Bila jawabannya salah, seperti ini yang akan didapat. Bila jawabannya benar, seperti ini yang didapat. Apalagi sulitnya kita menjawab. Kalau kita sadar kita sedang diuji. Yang jadi masalah kita kadang sadar kalau kita sedang diuji, lalu sekehendak hati kita berbuat. Karena kita tidak menyadari di balik perbuatan itulah nasib kita tergadai. Coba kalau kita sadar, nasib kita itu tergadai di balik apapun yang kita lakukan saat kita menghadapi apapun. Maka insya Allah kadawani hendak sari kadawani orang meminta tolong lawan kita dan kita masih mampu untuk melakukan, kita nggak berani menolak karena kita kepikir Allah nih nguji kita nih dan kita memang bisa diberbuat. Kalau kita menolak, kalau kita mengusir, berarti kita memberikan jawaban yang salah. Pertama, kita tidak dapat nilai. Yang kedua, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu juga kadang-kadang kita pegang keuangan. Apa sih susahnya kita menambah nol atau mengurang? Tapi kalau kita sadar posisi kita itu adalah ujian buat kita. Dan Allah sebenarnya
juga telah membocorkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Materi ujian yang Allah berikan itu sebenarnya pasti dalam batas kemampuan kita untuk menjawab. Karena kalau kita tidak mampu untuk menjawabnya dengan sikap, Allah nggak akan memberikan materi ujian itu kepada kita. Itu akan mensupport kita, akan mendorong kita, sehingga kita harus berusaha. Adanya nafsu di dalam diri kita, itulah yang membuat ujian itu semakin berasa. Ujian semakin berasa. Orang tuh bekerja, tapi dia tidak pernah diberikan rasa lelah, tidak ada nikmatnya. Tidak ada nikmatnya. Tapi nafsu itulah yang membuat kita falyatanafasil mutanafisun, kita bersaing. Ketika ada umpama jawaban benar dan lebih benar, nafsu itulah yang mendorong kita untuk memilih yang lebih benar. Kenapa? Tentu di balik yang lebih baik itu balasannya pun juga jauh lebih baik. Jadi pilihan jawabannya itu juga pilihan ganda. Kalau ulun mensederhanakan, jawaban benar, sangat benar, salah dan sangat salah. Ketika ada orang lapar, dia sudah sehari belum makan, lalu dia keluh kesah. Saat itu kita kasih nasihat, lu baru 1 hari, ada ke orang yang lebih 1 hari sampai 2 hari nggak makan, cuma minum air putih, mereka nggak risau seperti kamu. Kita ngasih nasihat tuh tidak salah, tapi kurang tepat. Orang lapar tuh dikasih makan, bukan dikasih nasihat. Walaupun ngasih nasihat nggak salah, artinya jawabannya tidak salah, benar, tapi ada yang lebih benar. Ada yang lebih benar. Orang lapar dinasihatmu, ada apa-apanya hanya ini. Orang bahari pang ada nang lebih pada itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Kadang-kadang kita ingin memberikan solusi, tapi tidak mengubah keadaan. Tidak mengubah keadaan. Nah, ada salah satu budaya, nah ini luar biasa, budaya suku Dayak, Manyan. Kemarin ulun beli ke Ampah, sepupu kawin menggunakan adat. Jadi apa ya namanya? Tiang apa? Kalau mau ngasih nasihat itu kan dikasih amplop. Iya, terus tajak dan terus apa satunya? Nah, ada 2 kan dari pihak laki-laki perempuan. Beliau orang Manyan. Sama ulun orang Manyan. Jadi mau ngasih nasihat itu ngasih amplop. Seharusnya ulun bawa amplop nih. Ulun ngasih nasihat, tapi sebelum kasih nasihat, ulun ngasih amplop dulu. Gitu. Luar biasa. Jadi bukan nasihatnya saja dikasih. Yang umpama pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan ingin menitipkan nasihat kepada kedua mempelai, disediakan piring. Disediakan piring. Umpama ulun dari pihak keluarga laki-laki, ulun ingin menitip pesan kepada kedua mempelai, ulun naruh amplop dulu isinya duit, baru ulun ngasih nasihat. Itu budaya adat Dayak, seperti Dayak Manyan. Luar biasa. Jadi Masya Allah, mantir pun dapat ya. Mantir itu kan tokoh adat untuk yang menikahkan. Jadi untuk keagungan mantir, nah ini bahkan tutup uban lah, ada juga kan, kedua untuk tutup uban. Jadi siapa nenek kakek yang paling tua, bahalai, dikasih tutup uban. Cuman ya tergantung kesepakatan. Bahkan kita mau ngambil perempuan mereka pun dari suku Dayak, kita mesti bisa sampai puluhan juta bayar dengan adat. Dengan adat. Nang uniknya itu ngasih nasihat harus ngasih amplop. Jadi kalau ngikuti budaya Dayak nih, ulun bawa amplop nih, tunggal putingan ulun bari ya, habis itu ulun ngasih nasihat. Kalau kita kan sebaliknya, yang dengar yang ngasih amplop. Kayaknya perlu niru juga lah hal seperti itu. Jadi orang tuh tidak hanya dikasih nasihat, tapi dikasih bentuk sesuatu yang real. Ini kita orang lapar dikasih nasihat sabar, tapi diberi makan kada diberi nasi.
Luar biasa acaranya itu dari pagi sampai tengah hari. Belum lagi nganter si mempelai laki-laki ini dipertemukan dengan mempelai perempuan, dibawa dulu gadis yang lain. Ini untuk menanya kejujuran. Betul nggak? Pas kebetulan ada yang ngulung dia dikalungkan selendang merah. Dan yang ditarik itu pun dikasih amplop. Dikasih amplop, mau naik ke atas kasih amplop. Burung apa? Burung juai. Itu simbol kesetiaan. Burung juai. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ngasih sesuatu tapi nggak menyelesaikan masalah. Makanya kadang-kadang ini ada fatwa, ulun lupa di daerah mana, haram hukumnya memberi uang kepada fakir miskin di jalan. Fatwa itu mungkin ulun masih berpositif thinking, fatwanya mungkin tidak lengkap disampaikan. Kan kadang-kadang kalau dia dikasih ikan terus, kapan dia mandirinya? Oke, betul. Tapi kasih unjunnya, dikasih unjun pun kada sekedar dikasih unjun, lajari meunjun. Ini umpama dikasih sedekah, kada boleh, sudahlah, lalu dimodali, tapi kada dilajari skill kemampuan, ya habis modalnya. Lihat aja di daerah-daerah pian, kadang-kadang diberi pupuk, itu kalau aja bantuan dari pemerintah diberi pupuk, tapi orangnya tidak dididik, akhirnya pupuknya dijualnya pulang, habis juga. Diberikan pupuk, dimodali, tapi kada dididik, kada dilatih skill kemampuannya. Artinya memberi modal, ya betul itu sebagai jawaban untuk solusi ya. Tapi kalau orang yang nggak punya kemampuan, ya pada akhirnya bingung ya menggunakan kemana nih. Akhirnya keperluan perut mendesak, dijualnya juga. Nah, yang punya konsep pola pikir seperti ini dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Makanya dalam mazhab Hanafi itu zakat fitrahnya boleh dengan uang. Karena melihat fenomena. Penerima zakat fitrah itu dikasih beras, numpuk, keperluan lain ada, dijualnya dengan harga standar pasaran nggak laku, akhirnya dijual dengan harga miring, yang diuntungkan pengepul. Akhirnya madhab Imam Abu Hanifah membolehkan karena itu lebih memberikan solusi terhadap hajat orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah sampai. Jadi kita belajar kembali memahami arti dari kehidupannya. Bahwa sepanjang rentang waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka sepanjang itu pula kita menghadapi materi ujian satu demi satu dari Allah untuk kita hadapi dengan sikap, karena dan sikap kita itulah bentuk jawabannya, dan di balik jawaban itulah tergadai nasib kita selepas kita keluar dari dunia ini. Allah sudah mudahkan, Allah berikan kisi-kisi, Allah ceritakan juga kondisi alam kedepannya, bahkan kondisi nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah berikan kunci jawaban, orang yang seperti ini maka nasibnya begini, orang yang seperti ini maka nasibnya seperti itu. Itu kunci jawaban dari Allah. Kita tidak susah-susah, cuman kita maksimalkan kebiasaan iqra, budaya iqra, baca. Cuman kadang kayak semacam guyonan. Itu ulun kali pertama membacanya itu hendak tertawa sorongan. Setelah aku rajin membaca kan buku-buku tentang kesehatan, aku tahu ternyata merokok itu membahayakan. Maka sejak saat itulah aku berhenti membaca kan. Bukan berhenti merokok, tapi berhenti membaca. Itu kan lain lagi. Setelah aku baca buku, aku baru tahu ternyata merokok itu membahayakan. Maka sejak saat itulah aku berhenti membaca. Nah, itu lain lagi ceritanya. Membacanya nang ampih, bukan merokoknya nang ampih. Atau ada juga orang hendak bagagayaan, aku muar banar aja melihat orang nang berokok nang ini ujar. Melihat pabriknya tuh muar banar, hendak ku bakar dah pabriknya tuh, cagar berurusan lawan polisi. Maka ku bakar tunggal bilahan ini dimuntung kan, membakar tunggal bilahan dimuntung. Ya Allah. Membakar rokoknya tunggal bilahan memang dimuntung. Bepadahnya kada hendak ampih. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilafnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.